kembali kepada Allah pagi yang kelima. Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin karim. Amma ba'du. Sahabat muslim sejang qasiyah rahimakumullah. Setelah kita membahas kembali kepada Allah dari berbagai macam dari yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Kemudian kembalikan segalanya kepada Allah yang berkaitan dengan keimanan, keyakinan, dan beberapa masalah lain yang telah saya kemukakan. Pada kali ini kita harus mengembalikan persoalan-persoalan yang sudah banyak jauh dari jalan yang Allah tunjukkan kepada manusia, yang berkaitan dengan masalah duniawi, masalah ibadah. Sepertinya masih banyak kesadaran umat manusia ketika masalah ibadah harus dikembalikan kepada apa yang Allah perintahkan dan dicontohkan oleh Rasulnya. Walaupun sudah banyak penyimpangan ibadah, lebih mengambil kepada contoh-contoh yang dilakukan selain daripada Rasulullah SAW. Juga masalah keimanan, masalah tauhid. Banyak yang telah menyimpang dari apa yang telah Allah ajarkan. Yang lebih jauh lagi adalah ketika berkaitan dengan masalah duniawi. Banyak manusia yang beranggapan bahwa masalah duniawi seakan-akan Allah tidak perlu ikut campur. Seperti halnya bagaimana perdagangan, bagaimana pertanian, bagaimana sosial, bagaimana politik. Seolah-olah ranah ini agama tidak perlu ikut campur. Karena berkaitan dengan duniawi, sepertinya sudah dibuat kotak-kotak. Ini adalah masalah akhirat dan ini adalah masalah dunia. Jadi ekonomi, sosial, budaya, dan politik seakan-akan
ini adalah di luar seolah-olah Allah tidak perlu ikut campur mengatur dalam masalah yang berkaitan dengan bagaimana cara berdagang. Padahal sebenarnya dalam Al-Quran sudah lengkap. Al-Quran sudah memberikan isyarat-isyarat. Bahkan ada kalimat-kalimat secara langsung Allah memerintahkan bahwa dunia itu pun karena memang dunianya juga diciptakan oleh Allah, maka seharusnya apa yang dijalankan yang berkaitan dengan duniawi itu pun harus ada aturan. Kita sadar bahwa aturan itu pasti harus ada. Namun aturan itu apakah yang layak untuk diikuti, yang datang dari manusia ataupun yang layak itu datang dari Allah? Maka sesungguhnya kaum muslimin harus meyakini bahwa karena Allah adalah Maha Sempurna, Allah sudah lengkap memberikan ajaran kepada umat manusia, dan Nabi telah mengisyaratkan dan berpesan, ma farratna fil kitab, bahwa di dalam Al-Quran sudah disebutkan tidak ada yang tersisa. Apa saja yang berkaitan dengan perilaku manusia itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Allah juga menegaskan di dalam firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Allah sudah menyempurnakan. Segalanya sudah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sudah sempurnakan agamamu pada hari ini. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, juga telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul islam ad-dina, dan aku telah meridai Islam sebagai agama, sebagai aturan. Maka sebenarnya tidak ada jalan untuk beralasan bagi seorang muslim yang taat, tunduk, dan patuh, maka harus menjalankan apa yang sudah Allah tunjukkan. Bukankah kita setiap sholat memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, alladzina an'amta alaihim, yaitu perjalanan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan perjalanan orang-orang yang Engkau benci, waladdallin, dan bukan perjalanan orang yang sesat. Tentu yang dimaksud dengan maghdub dan dhalin itu adalah orang yang sudah membuat aturan selain daripada aturan Allah. Ad-dhalin juga yang termasuk orang yang menjadikan aturan-aturan mereka lebih diutamakan sementara aturan Allah dikesampingkan. Salah satu contoh daripada berkaitan dengan masalah duniawi
Allah di dalam firman-Nya menyebutkan bahwa wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupa bagianmu dari dunia. Jadi dunia ini sebenarnya Allah titipkan untuk dikelola. Dan orang yang beriman bukan dilarang, tidak diharamkan untuk mencari dunia. Tidak seperti halnya sebagian kaum muslimin yang sepertinya mereka meninggalkan dunia itu seperti hanya perintah Allah. Karena terfokus kepada urusan akhirat, maka dunia mereka tinggalkan. Dengan mengatakan bahwa ad-dunya jifah wa talibuha kilab. Dunia itu adalah ibarat bangkai yang mencari dunia ibarat anjing. Ayat ataupun ini bukan hadis. Ini adalah ungkapan salah seorang tokoh. Padahal Al-Quran dan Sunnah tidak mengatakan seperti itu. Ayat walatan sanasibaka minad dunya, bahwa jangan engkau lupakan daripada dunia. Dunia itu ada bagian untuk kalian. Karena ibadah diantaranya memerlukan duniawi. Seperti halnya kita melaksanakan ibadah haji ataupun pelaksanaan ibadah umrah, ataupun kita juga harus membangun masjid, membangun sarana ibadah, membangun madrasah, majlis ta'lim, kemudian kita kafalatul aitam, kita harus bagaimana anak-anak yatim ini dijaga, dilindungi, dibiayai. Kemudian musa'adah limasakin wal fuqara, bantuan untuk para miskin dan para fuqara. Ini memerlukan dunia. Maka dunia itu harus dicari. Dalam ayat yang lain, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Ketika Allah telah mengundang, Allah telah menyeru untuk datang ke masjid dan melaksanakan ibadah salat Jumat, maka jangan engkau terus berdagang, berjualan di pasar, tapi tinggalkan perdagangan ini. Tuju masjid, laksanakan salat Jum'ah. Maka ketika sudah selesai, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika salat Jum'ah itu dilaksanakan ataupun salat-salat yang lain, maka silahkan bertebaran di atas bumi dan carilah anugerah yang telah Allah siapkan untuk manusia. Ini adalah merupakan perintah dan Allah tidak mengharamkan untuk mencari dunia. Adapun yang dilarang adalah mencari dunia dengan melupakan akhirat. Jadi harus bagaimana? Yang diperintahkan Allah adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada dua kelompok.
Yang pertama adalah sifat-sifat orang-orang yang tidak tunduk kepada aturan Allah. Dalam bahasa ekstrimnya adalah orang-orang yang kafir, orang yang berpaling daripada aturan-aturan Allah. Mereka hanya hidup ini adalah untuk makan, minum, bersenang-senang. Maka mereka mencari dunia itu hanya untuk itu. Dan orang yang seperti ini disebutkan di dalam ayat yang lain, kal an'am balhum adal. Mereka mencari dunia dengan melupakan akhirat. Tidak ada ubahnya seperti halnya hewan, binatang ternak. Dan disebutkan di dalam Al-Quran, orang seperti ini hanya meminta dunia tok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia. Allah berikan. Mereka lebih leluasa, mereka lebih kaya, mereka lebih banyak hartanya. Tapi wama lahum fil akhirati min khalaq. Tapi mereka tidak mempunyai bagian di akhirat. Tidak mendapatkan pahala. Walaupun mereka bersedekah, walaupun mereka membangun masjid, walaupun mereka berkurban sapi, walaupun mereka membantu anak yatim, walaupun mereka menyantuni orang-orang miskin dan fakir, kenapa tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat? Sebab mereka tidak memiliki modal utama, yaitu keimanan. Yang kedua adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebahagiaan kami di dunia. Kebahagiaan dunia itu adalah mungkin dengan banyaknya harta. Tetapi harta itu bukan menjadi kekikiran. Harta itu benar-benar disalurkan kepada apa yang Allah perintahkan. Ada yatim, maka mereka biayai sehingga anak yatim ini bisa sekolah, bisa memakai baju layaknya orang yang memiliki bapak, bisa belajar sampai ke tingkat tinggi. Karena ada kafilul aitam yang bertanggung jawab terhadap anak yatim. Maka ini adalah orang-orang kaya. Kemudian kekayaannya digunakan untuk sarana pembangunan. Ketika di satu daerah tidak ada masjid atau madrasahnya hancur, tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan, dibangunnya sarana pendidikan dan masjid. Kekayaan seperti ini adalah kekayaan yang ditasarrufkan ke jalan yang Allah perintahkan. Maka kekayaan seperti ini tidak menjadi kekayaan yang seperti hanya dilakukan Qarun. Karena orang-orang yang beriman mencari dunia adalah untuk jembatan menuju akhirat. Hidup sesuai
tidak menjadi omongan orang lain, orang muslim. Kerjanya misalnya selalu mengemis. Padahal perbuatan itu adalah perbuatan yang tercela. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang tidak henti-hentinya selalu meminta, yatakaffafuna nas, selalu menjadi pengemis, maka di akhirat mereka akan diberi rasa malu sampai kulit wajahnya berjatuhan. Maka bukan perbuatan yang baik sebenarnya. Maka Islam itu sebagai seorang muslim tidak harus miskin. Konsep itu adalah konsep yang salah. Seorang muslim itu harus kaya dan harus punya kekuatan dan harus bisa mengatur. Maka tapi kekayaannya mereka cari dengan cara apa yang telah Allah tunjukkan. Dia berusaha tidak dengan modal riba, jual belinya dengan cara ijab qabul, tidak ada unsur gurur di dalamnya, menipu ataupun menyembunyikan kekurangan seperti barang-barang yang memang cacat tapi diselimbuti. Tidak seperti itu. Dia bekerja dan bekerja mencari, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia orang kaya, bukan orang miskin. Sehingga dalam setiap tahun dia berkurban tidak kurang 1000 kambing dijadikan kurban. Dan kekayaan itu adalah dari hasil usahanya, bukan dari hasil meminta-minta. Jadi Islam ini diperintahkan untuk kaya karena punya kewajiban untuk memberi zakat. Muslim ini harus kaya karena ada beban untuk memberikan sedekah dan menanggung anak yatim, fakir miskin, membangun sarana masjid. Maka artinya kaya tidak dilarang, bahkan diperintahkan seorang muslim itu harus tidak boleh malas. Bahkan kemalasan itu merupakan malapetaka yang harus kita minta perlindungan kepada Allah dari sifat kemalasan. Agar supaya apa? Dunia seimbang. Kemudian selain itu, maka seorang muslim harus meminta kebahagiaan untuk ukhrawi, akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di akhirat adalah punya kebahagiaan. Karena kebahagiaan akhirat itu sangat penting. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kebahagiaan akhirat itu adalah lebih harus diprioritaskan. Kenapa? Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka untuk menuju kebahagiaan akhirat ini diawali dengan duniawi. Orang miskin mungkin tidak bisa sedekah, tidak bisa membangun masjid yang megah sehingga dimanfaatkan untuk kaum muslimin yang lain untuk bertakarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah.
Tapi orang kaya bisa beramal untuk membangun masjid sehingga menjadi sedekah jariyah. Maka seorang muslim tidak boleh malas, harus bekerja untuk menghasilkan dunia, dan dunia itu adalah untuk dijadikan jembatan untuk kebahagiaan akhirat. Sehingga kebahagiaan dunia tercapai, hidup mewah dan dibarengi iman kepada Allah. Kalau mereka orang-orang kafir memakai kendaraan yang layak, maka kita pun tidak dilarang, bahkan harus lebih daripada mereka, orang-orang kafir. Jangan terbalik. Mereka berkehidupan mewah karena mereka mencari dunia tanpa memikirkan halal haram. Apakah ini milik siapa? Tidak peduli. Kaum muslimin tidak seperti itu. Orang yang beriman tidak boleh seperti itu. Maka dengan dicontohkan oleh Nabi dengan berniaga, berjual beli, ataupun bertani, ataupun menjual jasa. Dan ini adalah yang dicontohkan. Sehingga dengan di dunia bahagia, di akhirat bahagia, waqina adzabannar, dan selamat daripada api neraka. Karena apa? Karena mencari dunia tanpa melanggar apa yang telah Allah larang. Sahabat muslim sejang qasih rahimakumullah. Maka dengan demikian keliru ketika seorang muslim mengatakan, udahlah, kita tidak perlu untuk mencari dunia, karena dunia itu sementara. Betul, dunia sementara, iya. Ka'abiri sabilin, iya. Tetapi kita punya kewajiban. Tidak ada kalimat sholat kecuali di situ ada perintah wa atuz zakat. Dirikan sholat dan keluarkan zakat. Yang diperintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah orang yang punya, the have, orang yang memiliki kekayaan. Bukan perintah zakat itu bukan perintah kepada orang yang kafir, orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Perintah zakat itu adalah kepada orang yang beriman. Artinya orang yang beriman itu diperintahkan, carilah dunia. Dan ayat tadi sudah jelas. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika selesai melaksanakan ibadah salat, maka bertebaran di atas bumi ini, cari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Tidak boleh. Padahal kita sering mendengar daripada para asatid, para penceramah, bahwa kadal faqru ayyakuna kufran, kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Ini bukan hadis, tapi ucapan Ali bin Abi Thalib, bukan hadis. Kalau memang seperti itu, ucapannya benar, tapi tidak disebutkan hadis. Karena kalau bahasa hadis itu bahasa wahyu, maksudnya benar. Tetapi yang salah disebut bahwa kadal faqru ayyakuna kufran, itu disebut hadis. Karena kalau yang disebut hadis itu adalah ucapan Rasulullah yang disebut dengan
wahyu. Ini ucapan Khulafaur Rasyidin. Jadi kepakiran itu adalah mendatangkan kekufuran. Kalau kefakiran itu mendatangkan kekufuran, siapa yang harus memberikan, menyantuni anak yatim, fakir, miskin? Seharusnya adalah para agnia daripada kaum muslimin. Sehingga mereka tidak berpindah agama. Mereka tidak terbujuk dengan pemberian-pemberian mereka, yang mereka dengan cara dan memanfaatkan orang-orang lemah. Karena apa? Karena tidak terperhatikan oleh para tokoh-tokoh kaum muslimin. Maka dengan demikian ada yang perlu dibereskan. Ketika kita punya tetangga pindah agama, kadang yang dipermasalahkan adalah merekanya, yang memberinya. Misi merekanya yang dipersoalkan. Tetapi tanggung jawab kitanya sebagai tokoh yang kurang diperhatikan. Mereka orang-orang miskin mempertahankan hidup, lapar, haus, ingin memakai baju yang layak. Sementara dari kita kurang memperhatikan mereka. Bahkan cenderung kita berharap pemberian dari orang lain. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, ada seseorang yang menyembelih kurban, dan kemudian diberikannya satu mangkok untuk Umar bin Khattab. Sementara untuk orang lain daging mungkin bercampur dengan tulang. Tapi untuk Umar spesial, karena Umar adalah khalifah yang tidak bercampur dengan tulang, dagingnya saja. Begitu Umar adalah khalifah yang sangat peka dan sangat memperhatikan kaumnya. Ketika datang satu mangkok itu, Umar bukan bahagia. Dan Umar mengatakan, samakah apa yang engkau berikan kepadaku seperti halnya yang engkau berikan kepada orang lain? Oh tentu tidak ya Amirul Mukminin. Yang aku berikan kepada engkau hai Amirul Mukminin tentu lebih spesial. Kemudian Umar mengatakan, ada yang tidak kebagian, mungkin entah kehabisan, maka bagianku bawa lagi dan berikan kepada orang yang kampung fulan dan namanya si fulan. Dia belum menerima bagian ini, berikan kepada dia. Nah ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Oleh karenanya, mau bagaimana Islam ini akan menjadi ya'lu wa la yu'la alaih. Kalau memang terjadi banyak kaum muslimin
yang tidak memiliki kemampuan. Sebenarnya bukan tidak memiliki kemampuannya, bukan karena apa, tapi karena malas. Makanya Rasulullah mengajarkan bahwa wa a'udzu bika minal jubni wal kasal. Kasal ini adalah kemalasan ini yang menjadi persoalan. Kemiskinan yang disebabkan dengan kemalasan ini adalah merupakan satu penyakit yang tidak boleh terus-menerus ada di dalam tubuh kaum muslimin. Ada satu ungkapan, dan ini pun bukan hadis. Utlubul ilma walau bisin. Ini bukan hadis. Ya. Tetapi ini kadang-kadang dijadikan sebagai apa rujukan. Betapa sin itu adalah Chinese. Carilah ilmu walaupun ada di negeri Cina. Ternyata ketika dikaji bahwa orang Cina ini memiliki kesemangatan dalam hal iktisadiyah, dalam berbisnis, berekonomi. Kesemangatan ini boleh kita tiru. Karena kesemangatan ini harusnya ada pada tubuh kaum muslimin. Karena kita punya kewajiban. Bagaimana masjid, bagaimana madrasah, bagaimana anak yatim. Itu kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung oleh kaum muslimin. Jadi tidak hanya sekedar mengandalkan pemberian dari orang dan berharap dari orang. Hidup. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yaddul ulya khairum min yaddis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan kita seperti halnya pengemis berdasi. Penampilan-penampilan elit, penampilan berdasi, tetapi mentalnya mental pengemis. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Maka marilah kita kembali kepada Allah, bahwa ada yang keliru. Kenapa kaum muslimin ini miskin? Persoalannya sudah kita ketemukan, bahwa kita ini adalah pemalas. Hanya pandai berbicara, tetapi tidak pandai untuk bekerja. Oleh karenanya, mari kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah menjadi pokok tujuan hidup kita. Tetapi dari sela-sela ibadah, jangan kita meninggalkan dunia. Huzaifah, Abu Dzar, dia pergi ke pasar dan berjualan. Ketika adzan dikumandangkan, segera dia ke masjid. Dan ketika dia berangkat ke pasar, sambil menunggu pembeli, dia membaca Al-Quran. Ini adalah yang harus kita contoh. Jadi tidak meninggalkan Al-Quran, tidak meninggalkan dunia, karena Al-Quran tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Tinggalkan kemalasan, sehingga tanggung jawab kita berjuang dalam menempuh sabilillah, lillahi kalimatillah. Kita punya harta, bukan berharap dari pemberian orang.
inilah yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita sehingga Islam ini benar-benar tercapai ya'lu wala yu'la alaih, di atas tidak ada yang bisa melebihi Islam dari keagungannya. Bila fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.